Puji Tuhan, kita bertemu lagi hari ini. Kita bersama-sama akan menikmati satu perjalanan yang sangat indah dari tokoh-tokoh Alkitab, bapak-bapak gereja, dan kita bersama-sama akan melihat keindahan-indahan bagaimana mereka bisa menaklukkan kehidupan yang dalam kesulitan yang luar biasa, seolah-olah tidak ada jalan. Dan kita bersama-sama akan memohon pertolongan kepada Tuhan dan roh Tuhan supaya kita diberikan hikmat itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami belajar bagaimanakah Engkau dalam seluruh penderitaanmu, dalam seluruh kehidupanmu. Engkau manusia yang penuh dengan sengsara dan kesesakan, kesedihan. Dan dalam hidupmu Tuhan, Engkau mengambil seluruh daripada dosa-dosa kami. Dan bahkan maut yang tidak pernah bisa mungkin kami hadapi karena kami terpisah dari Allah. Tuhan, akhirnya Engkau melekatkan kami, menyatukan kami dengan Bapa selama-lamanya. Sungguh sangat indah. Tuhan, bawalah hati kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Dan biarlah roh Tuhan bekerja. Dan melalui Kristuslah kami akan membuka seluruh pengertian dan makna sejati dari Alkitab. Karena tanpa Kristus, tanpa Yesus Kristus sebagai pengantara kami membaca Alkitab, maka seluruh rahasia itu tidak pernah kami temukan. Terima kasih Tuhan. Untuk Kristus sebagai pengantara kami yang menyelamatkan kami. Bukan hanya jiwa kami, tetapi juga pikiran kami membaca Alkitab, menafsirkan dan mengerti Alkitab. Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan menyambung pada minggu yang lalu. Kita membaca bahwa ada tokoh-tokoh iman yang sangat luar biasa. Saya ulangi di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, mereka digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, haus dahaga. Mereka berpuasa dan tidak ada makanan, kesesakan dan siksaan yang luar biasa. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Mereka mencari tempat. Mereka dikejar oleh pemerintah Romawi, oleh orang-orang Yahudi, dan mereka akan dibunuh, mereka akan menderita luar biasa sampai mati. Dan mereka lari, dan perhatikan, mereka lari, mereka tidak konyol menghadapi mereka dan serahkan dirinya. Itu bodoh luar biasa. Jadi seperti wabah virus corona, jangan ada orang yang menantang corona, itu bodoh sekali. Dan orang-orang yang mengalami penderitaan itu akhirnya mereka lari ke gunung-gunung, ke gua-gua. Untuk apa? Mereka mencari kesempatan. Waktu Tuhan, bukan waktu kita. Ya, dan ini indah sekali. Dan dikatakan mereka masuk ke gua-gua, celah-celah gunung di padang gurun itu. Dan 39, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa? Kenikmatan hidup di dunia. Karena dunia ini bukan rumah mereka. Mereka memperoleh rumah mereka di surga. Dan ini kita ingat terus, kita musafir. Seperti kaum Puritan mengatakan, dunia ini sementara. We are musafir. John Bunyan mengatakan, perjalanan seorang musafir yang sangat indah itu. Ya. Dan dikatakan di sini, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Dan ini janji Tuhan. Nah, kita akan memasuki. Ada satu contoh di dalam Alkitab tentang penderitaan yang waktu dihadapi dan ditanyakan kepada Tuhan Yesus. Contoh itu adalah orang buta sejak lahir. Nah, kita baca Yohanes pasal 9 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Sejak lahir. Lahir buta. Bukan besar buta karena kejadian, karena tabrakan, bukan. Ini sejak lahir. Jadi rusaknya itu bukan karena alam, tapi karena tubuhnya manusia. Karena apa? Nggak tahu. Apa gennya rusak? Kita nggak tahu. Dan dikatakan murid-muridnya bertanya kepadanya. Murid-murid, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Nah, siapakah yang membuat anak ini bisa seperti ini? Dosa apa? Siapa yang melakukan dosa itu sehingga anak ini kasihan seperti ini? Nah, ya. Dikatakan di sini. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jadi ada dua yang dituduhkan. Yang pertama adalah
si buta itu sendiri dosanya, dan kemudian orang tuanya, mama papanya, atau keluarganya, atau siapa. Nah, perhatikan di sini. Ada sesuatu yang sangat kejam. Waktu seorang bayi lahir buta, kita katakan ini karena dosamu. Bisa nggak? Coba kita perhatikan. Karena dosamu bayi ini lahir. Bayi karena apa? Karena dosa bayi itu sendiri. Bagaimana seorang bayi yang cacat dikatakan dosanya karena kamu yang mencacatkan diri kamu? Dan semua yang beredar semua seperti ini. Setiap anak cacat, pasti kita cari kelemahan kesalahan. Siapa ini? Sehingga anak ini menderita seperti ini. Bahkan keluarga nanti menderita sengsara luar biasa. Kemana-mana nganter, kemana-mana nyusahin orang. Nah, siapa yang salah? Bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Dan tidak setiap orang buta itu memiliki jawaban seperti rencana Tuhan. Dan ada orang buta karena memang buta. Karena kecelakaan, karena hal-hal lain. Atau karena malapetaka. Tapi ini sejak lahir. Nah, perhatikan. Yesus menjawab. Ayat yang ketiga. Jawab Yesus. Jelas dikatakan di sini. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Jadi, kamu nggak boleh nyalahkan anak ini yang buta. Yang lahir buta kamu salahkan. Nggak bisa. Kamu nggak boleh salahkan orang tuanya. Karena memang bukan salah mereka. Lu kok bisa terjadi seperti ini? Dan jelas, sekali lagi, minggu yang lalu saya bahas, karena dosa berdampak dalam kehidupan manusia dan kerusakan alam semesta, dan segala makanan dan semuanya bisa merusak, bahkan sampai ke dalam genetika kita, dan bisa membuat ada orang gila secara keturunan, ada yang karena sakit penyakit, karena rusak genetikanya, kromosomnya, dan itu semua karena akibat dari kelemahan manusia dan dosa manusia. Dan ini jelas, tetapi bukan itu yang Tuhan Yesus katakan. Bukan kesalahan orang ini, bukan kesalahan papa mamanya, bukan orang tuanya, bukan. Tuhan dikatakan demikian, ya. Saya ulangi, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Perhatikan. Tetapi berarti melawan yang tadi, ya. Kamu tuduhkan kepada dia dosanya karena sebab ini, kamu cari sebab penyebab semuanya, dan dosa karena ini, karena ini. Bukan. Dan jelas dikatakan Tuhan, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di dalam kehinaannya, di dalam kecacatannya, di dalam penderitaannya, Allah menyatakan kemuliaannya di dalam dia. Dan ini semua berbeda dengan apa yang dicari oleh orang-orang yang mengandalkan kekuatan dirinya. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus. 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ditutup. Kesabaran, pintu keselamatan ditutup oleh Tuhan. Dan tidak ada waktu lagi. Selama aku di dunia ini, akulah terang dunia. Jadi untuk menyatakan apa? Menyatakan pekerjaan Allah akan dinyatakan. Akan ada satu mujizat yang luar biasa. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, Tuhan akan menyatakan penyertaannya, Tuhan akan menyatakan bahwa penyakit-penyakit dikalahkan oleh anak Allah, oleh terang dunia ini, oleh Yesus sendiri. Ya, dan ini yang pertama. Jadi jangan sekali-sekali dan jangan cepat-cepat menghakimi orang yang mengalami penderitaan. Contoh, ya, oh kalau majelis sampai sakit corona, oh kalau majelis sampai kena wabah seperti ini, oh apalagi kena AIDS. Oh, kena penyakit-penyakit yang mengerikan. Oh, itu dikutuki oleh Tuhan. Orang Kristen yang di dalam darah Kristus tidak ada kutukan. Kutukan sudah dilepaskan. Roh Kudus di dalam diri kita. Tidak ada roh lain bisa menguasai kita. Dan itu jaminan dari Tuhan. Roh di dalam dirimu lebih dari roh yang lain. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus menjamin kita dengan apa? Dengan darah, penderitaan, nyawa Kristus. Dan inilah karya anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan sekali-sekali menuduh orang Kristen dikutuk. Karena orang Kristen sesungguhnya tidak bisa dikutuk lagi. Karena sudah terlepas. Dan itu bisa dibaca dalam Roma 8 tadi. Jelas sekali. Ya, di dalam roh semua belenggu, dosa, kutukan, maut dan semuanya sudah dibebaskan. Dan kita akan belajar kejadian yang kedua. Apa kejadian yang kedua? Di dalam Lukas pasal 13 ayat 1 dan 5 dikatakan ada satu kejadian yang sangat luar biasa. Lukas pasal 13 ayat 1
sampai dengan ayat yang kelima. Demikian ya. Yesus menjawab mereka, sang kamu, orang-orang malang, orang-orang sial, orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea, karena mereka mengalami nasib itu. Apa nasibnya? Mereka dibunuh, darahnya dicampurkan dalam darah korban, dan dihina dan dikorbankan di bait Allah. Itu menajiskan dan itu sangat biadab sekali bagi orang Israel, dan itu memalukan sekali. Berapa orang yang ada itu yang diambil darahnya dan kemudian dicampurkan. Semua orang berpikir, oh itu orang itu dosanya besar sekali sehingga mengalami hal seperti itu. Tuhan Yesus katakan, bukan. Kamu tidak lebih baik dari mereka. Sama kamu. Ya, yang kedua, Tuhan Yesus berkata demikian. Dikatakan ya, karena mereka mengalami nasib itu, tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Perhatikan Tuhan Yesus katakan, jika kamu tidak bertobat, 2 kali nanti ya. Nah sekarang ayat keempat, atau sang kamu, ini kejadian kedua, sang kamu ke-18 orang yang mati tertimpa menara. Oh bayangkan, sial ini kan, tertimpa menara, mati, 18 orang mati tertimpa menara, ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya, kecerobohannya daripada kesalahan semua orang yang ada di sekeliling Siloam itu. Jawab Tuhan Yesus, tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua binasa dengan cara, atas cara demikian. Kita mau tanya apa? Kejamkah Tuhan Yesus? Atau kejamkah kita? Jadi cara mati yang sial, cara mati yang konyol, cara mati yang kita tidak bisa mengerti itu. Dan Tuhan tahu semuanya, dan Tuhan mengatur bagaimana orang akan mengalami kematian, bagaimana orang itu mengakhiri hidupnya. Tuhan yang merancang satu persatu, dan semua manusia, orang Kristen atau bukan, Tuhan merancang baik itu secara pribadi, kolektif, atau bencana secara besar bersamaan, atau kena bom atom, mati semuanya. Itu semua di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan punya kuncinya, Tuhan punya jawabannya, dan hikmat Tuhan melebihi daripada seluruh pikiran kita. Kenapa orang itu bisa menderita seperti itu? Mengerikan sekali. Kok bisa kepalanya kena hidrosifalus? Aduh kasihan ibu itu ya. Jangan sampai hidup seperti menimpa saya. Betul, betul. Tapi kita harus ingat, apakah orang Kristen tidak ada yang kena hidrosifalus? Apa orang Kristen tidak ada kena sakit penyakit? Oh banyak. Ada yang banyak. Tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya apa? Kamu sudah mengenal Tuhan nggak? Kamu sudah bertobat nggak? Kamu sudah memiliki jaminan belum? Nah kalau sudah memiliki jaminan, maka jelas di sini cara mati seperti apapun tidak merubah dan tidak menghapus kasih Kristus yang dimeteraikan dalam hatimu. Penderitaan, cara mati, dan semua yang menghampiri kita, ataupun kita terbakar dalam kemudian mati. Banyak gereja yang tidak terima. Kenapa orang mati harus dibakar? Nah, kalau dibakar, mau apa kita? Apakah cara mati dibakar adalah kesialan, sehingga orang belum masuk neraka, sudah masuk neraka dulu? So, inilah konsep-konsep yang ada dalam Alkitab yang kita harus tahu. Meaningnya, bukan formnya. Kita harus tahu artinya yang dalamnya, bukan bentuknya. Dan kita seringkali melihat dan menilai, tapi bukan melihat kebenaran dan kemudian melihat apa yang terjadi dan menilainya. Nah, kita melihat di sini ya, peristiwa yang kejam, peristiwa yang biadab terjadi pada orang Galilea, terjadi menimpa kepada orang-orang yang ada di Siloam, 18 orang itu. Tidak menunjukkan lebih sial, lebih berdosa, lebih bersalah, lebih tidak beriman, bukan. Jadi pendeta-pendeta yang mati bukan kita mengatakan, oh itu lebih kurang beriman, hidupnya kurang berkenan pada Tuhan. Siapa bilang? Kamu kalau tidak bertobat, mati jauh lebih ngeri dari mereka. Dan itu ada dalam firman Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan ini. Dan jelas dikatakan di situ bahwa 18 orang itu sama dengan kamu. Nah, yang kedua kita akan belajar. Ayub. Ya, Ayub kita belajar. Nah, di dalam Ayub ini, Ayub menderita dan kemudian mengalami penderitaan yang berlapis-lapis. Ya, mulai dari apa yang dia miliki di depan, kekayaannya semua dihancurkan. Melalui izin Tuhan, iblis diberi asisi oleh Tuhan
dan kemudian merusak dan merampas semua kekayaannya dan habis semuanya total. Dan kedua, diizinkan lagi untuk mengambil semua anaknya, 10 orang. Dan yang terakhir iblis meminta lagi kesempatan untuk apa? Menggocokkan tubuh, daging, darah dari Ayub. Dan kemudian sakit penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ayub merasakan penderitaan, kesakitan, pedih, dan wah, nggak bisa dibayangkan. Dan saya percaya, teman-teman Ayub waktu datang, mereka menuduh Ayub dengan cara pola berpikir mereka. Ada dari segi sosialnya, ada dari segi ilmu jiwanya, ada dari segi bagaimana Ayub kekudusannya, apa yang terjadi dengan kamu, apa yang kamu lakukan, ada yang salah enggak, bagaimana dengan keluargamu, anak-anakmu sampai mati 10 itu, mungkin anakmu ada yang salah. Oh enggak, Ayub katakan setiap mereka berpesta, aku berdoa bagi mereka. Setiap mereka berpesta, mereka bertemu dengan keluarganya 10 anaknya itu. Ayub malam itu berdoa dan memohon Tuhan supaya anak-anaknya itu diberi hikmat dan diberi kekudusan, kebenaran Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Dan Ayub lakukan itu dan betul anak-anaknya dijagai. Dan anak-anaknya tidak ada yang berbuat aneh-aneh. Walaupun mereka melakukan pesta tiap malam minggu atau tiap mereka bertemu. Karena mereka kaya sekali. Dan itu tidak ada menjadi masalah. Dan Ayub kemudian mengalami dalam hidupnya seperti itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang-orang yang seperti Ayub adalah orang yang sial? Atau sebaliknya kita mengatakan, apakah orang yang seperti Ayub adalah orang-orang yang diuji imannya dan mengalami kemenangan di dalam imannya? Mana yang dipaparkan oleh Alkitab? Jelas bahwa Ayub adalah tokoh yang mengalami janji Tuhan. Mengalami penyertaan Tuhan. Dan sampai pada pasal 42, ayat 1 dan 6, Ayub, kita akan baca agak cepat di sini dikatakan 42 ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup, mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah Allah yang akan berfirman. Aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Allah. Tetapi sekarang mataku memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bayangkan, Ayub mempertanyakan Tuhan tentang mengapa dia menderita dan tidak dijawab oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya dan menyatakan kebesarannya, dia sebagai pencipta sesuatu, dia pencipta kudanil, dia pencipta semesta alam, dan di mana kamu berada. Dia tidak menjelaskan bagaimana penderitaan itu terjadi dalam tubuhmu. Enggak menjelaskan. Karena drama di surga itu Ayub tidak tahu. Iblis ketemu Tuhan, Ayub tidak tahu. Dan tidak diberitahu. Setelah terjadi baru dituliskan, baru dia tahu. Dan ininya luar biasa. Jadi waktu terjadi, Ayub tidak mengerti apa yang terjadi. Mengapa dia menderita. Dan waktu Tuhan menyatakan dirinya adalah Allah yang berdaulat, Allah yang menopang, Allah yang memelihara, dan Allah yang berkhidmat, dan tidak ada yang perlu dipertanyakan apa yang terjadi kepada Tuhan. Karena Tuhan semua yang menopang, termasuk hidup Ayub. Dan disitulah Ayub menyesal, berdosa. Bayangkan, Ayub berdosa bukan karena perbuatan, bukan karena dosa yang ada menimpa kemudian penderitaan dan sakitnya pada dia, bukan. Tapi dia salah mengerti hal-hal yang tidak diketahui dan memikirkan Allah melebihi daripada pengertian yang ada dalam pikiran dia. Dia mengatakan, aku cabut semua perkataanku yang tanpa pengertian. Inilah. Jadi Ayub bukan hanya mendapatkan imannya dimurnikan, dia mendapatkan Allah yang sejati, pengenalan tentang Allah yang sejati, pencipta langit bumi, dan yang memberikan jaminan penyertaan, penebus hidupku adalah Allah. Dan Ayub melihat Kristus di sana. Ayub melihat jelas Mesias di sana. Ayub melihat penyelamat di sana dan dia diselamatkan karena penebus itu. Dan yang terakhir untuk menutup hari ini adalah satu cerita yang sangat unik dan jarang orang melihat ini ya. Di dalam Yohanes 21 tentang Petrus. Yohanes 21 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Demikian. Setelah
Tuhan Yesus berkata kepada Petrus setelah jatuh dalam dosa. Ya. Demikian, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan nyawamu, dengan perjuanganmu, dan kamu gagal sekarang kan? Jelas, dia sudah menyangkali. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dalam arti kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Dan inilah perkataan Tuhan Yesus selanjutnya. Kenapa ini dimasukkan? Ini unik sekali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, perhatikan, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Jadi arti mengikat pinggangmu sendiri itu punya kehendak sendiri, mau pergi kemana sendiri. Engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Engkau muda, engkau kuat, engkau punya segala-galanya. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, kalau sudah tua, jadi waktu muda kita mau ikat pinggang, mau pergi mana-mana, oh boleh, wah kita masih kuat, masih luar biasa. Tapi setelah kamu tua, lemah dan mulai sakit penyakit datang, maka tanganmu mengulurkan minta untuk ditolong. Minta untuk dibelas kasihani, untuk diangkat, dan kemudian orang menolong engkau tidak lagi sesuai dengan kehendakmu, tidak sesuai lagi dengan apa yang kamu inginkan seperti muda kemana-mana. Karena terbatas, kelemahan tubuhmu, fisik semuanya, karena sakit penyakit, karena kondisi yang ada. Maka di mana kamu berada, tidak kau kehendaki. Dan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah hati gembala. Gembalakan domba-dombaku. Dengan apa? Bukan seperti orang-orang yang punya kekuatan, tapi mengulurkan tangan dan bergantung di mana Tuhan tempatkan, di mana Tuhan inginkan. Dan disitulah aku akan serahkan hidupmu. Disitulah aku akan serahkan nyawaku. Dan Petrus akhirnya disalib terbalik. Bukan seperti Tuhan Yesus. Karena dikatakan dalam tradisi, dia disalibkan seperti Kristus dan dia tidak mau. Dia mau kepalanya dibalik karena dia sudah menyangkal itu. Dan akhirnya Petrus satu-satunya rasul yang disalib, menderita, dianiaya, dibunuh dengan kepala yang terbalik. Karena dia merasakan dia tidak layak. Dan itulah kemenangan, kekuatan penyertaan Tuhan. Dia bukan lagi dikalahkan dengan dosanya menyangkali, bukan lagi dikalahkan dengan kelemahan-kelemahan tubuhnya, tetapi apa yang terjadi di depannya, dia menyatakan kekuatan Allah, dia menyatakan bahwa Allah tidak pernah mengecewakan dia. Thomas Cranmer, seorang tokoh Puritan yang sangat luar biasa. Dan juga beberapa yang luar biasa. Dan pada waktu zaman pemerintahan Inggris, reformasi Inggris, saudara, orang-orang bapak-bapak gereja yang sangat cinta firman Tuhan, dan bahkan yang memegang doktrin Tritunggal, Yesus manusia, Allah seutuhnya, dia manusia seutuhnya, Allah seutuhnya, itu dengan beresiko dan dia akhirnya digantung dan ditaruh di tiang kayu dan dibakar. Dan bayangkan, mereka dibakar mau dari ujung tangannya. Dan waktu dibakar, apa yang terjadi? Kita pasti tarik tangan kita, pasti kepanasan. Tapi dia tidak, dia serahkan tangannya dan dia memuji Tuhan. Sampai yang membakar itu terheran-heran. Yang membakar sampai terheran-heran. Kenapa dia tidak kepanasan dan dia serahkan dan dia tahan dengan satu hati yang penuh dengan sukacita dari Tuhan. Dan sampai kemudian tubuhnya terbakar semua. Dia terus memuji Tuhan. Siapa yang bisa melakukan ini? Nero pun sampai lari ketakutan. Melihat orang-orang Kristen yang digantung. Dan kemudian diberi tir dan dibakar. Dan mereka memuji-muji Tuhan. Nero lari dan dia gila. Melihat kemuliaan Tuhan ini. Gak waras, dia nggak waras. Dia anggap orang-orang itu tidak waras. Nah, akan membuat dia gila. Dan disinilah kemuliaan Allah dinyatakan. Mari kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Karena kita mendapatkan warisan darah Kristus. Artinya darah adalah nyawa. Artinya nyawa adalah dia mengalami via dolorosa. Dan kita tahu, seorang guru memberikan contoh model teladannya dan seorang murid akan mengikuti jalannya. Dan di mana jalan Yesus dilakukan dan di situ kita akan melakukan apa yang dilakukan dia, kita akan melakukan bersama dengan dia.
Jadi sangkalah dirimu, pikulah salib, dan ikutlah Kristus. Dan itulah yang membawa kemenangan besar. Iman yang mengalahkan dunia, iman mengalahkan sakit penyakit, iman mengalahkan seluruh wabah yang ada. Bill Gates mengatakan tahun 2015 di TED, satu forum pengetahuan yang luar biasa itu. Dia mengatakan waktu Ebola itu, dia mengatakan satu kalimat yang membuat kita sadar. Apa dikatakan Bill Gates di dalam pertemuan itu? Sudah tahun 2015. Dan dia mengatakan, kita negara-negara maju yang punya kekuatan yang luar biasa, yang bisa menangkal bom atom dan bahkan sudah menyediakan tempat supaya nuklir kalau ada bisa selamat. Dengan kekuatan luar dan bertriliun-triliun keluar di sana biayanya. Tetapi kita hanya karena satu virus yang sangat kecil yang tidak terlihat, dunia bisa runtuh. Dan dia sudah mengatakan, dan kita harus memperlengkapi sekarang dengan apa? Dengan satu hati berperang dan menyiapkan peperangan untuk menghadapi wadah ini. Itu 2015. 2020 terjadi dan kita sama, nggak persiapan apa-apa. Kalang kabut semuanya. Italia sampai Perdana Menterinya menangis-nangis. Kemarin satu hari saya lihat beritanya, 725 orang mati. Dan dia angkat tangan. Semua diminta untuk berdoa pada Tuhan. Kemana kamu sebelumnya? Kamu sekarang kok tanya Tuhan? Kita bersyukur karena manusia masih bersyukur pada Tuhan. Yang ateis pun ikut berdoa bersama-sama. Dan yang beragama lain pun ikut berdoa berlutut bersama, menangis bersama. Dan itu terjadi di perempatan-perempatan yang dulu meninggalkan Tuhan. Dan sekarang perempatan-perempatan mereka berkumpul, mereka berdoa, dan mereka kemudian memohon pada Tuhan. Apakah Tuhan mendengarkan? Apakah Tuhan menjawab? Dan jawabannya sudah diterima hari ini. Saudara, jika kita berseru pada Tuhan, dan dengan hati yang remuk, dengan kerendahan hati, dan berkata pada Tuhan, ampuni kami, belas kasihanlah kami, dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan akan membukakan jalan. Karena dia mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup itu. Mari kita datang pada dia. Tuhan akan bisa membuat ini dengan cepat selesai. Dan Tuhan punya kuasa itu, manusia tidak. Mari kita berdoa, Tuhan menjamin kita kemanapun kita pergi. Dia tidak pernah tinggalkan kita, kasihnya melingkupi kita, kasihnya mengalahkan dunia ini. Mari kita berdoa dan kita bersyukur pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih untuk seluruh contoh-contoh firman-Mu. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada dalam firman Tuhan, dan Bapak-Bapak gereja yang sangat luar biasa. Tuhan, bawalah hati kami supaya kami sungguh-sungguh percaya. Di dalam waktu kami sejahtera, atau waktu kami di dalam menderita, di dalam kesulitan, atau kami dalam kelancaran. Tuhan, kami tahu, seluruh hidup kami dalam milik-Mu. Apapun yang kami lakukan adalah untuk memuliakan Engkau. Tuhan, bawalah kami, supaya kami sungguh-sungguh, supaya kami mengerti dengan baik. Hidup kami bukan untuk kami, tapi untuk Engkau, Tuhan. Untuk memuliakan Engkau. Segala sesuatu yang kami miliki bukan milik kami, ini adalah milik-Mu. Mulai dari apapun yang kami miliki dalam tubuh kami, badan kami, dan semua yang ada dimanapun yang Tuhan percayakan pada kami. Tuhan, kami percaya. Bukan untuk membawa kami dalam kesengsaraan. Jabatan, uang bisa membuat kami menderita luar biasa. Tetapi jika Engkau yang ada di sana, maka semua itu menjadi hamba kami. Pekerjaan kami itu menjadi hamba kami. Uang kami menjadi hamba kami. Dan bukan kami menjadi hambanya uang. Tuhan, kami bersyukur hari ini. Biarlah Kristus yang akan membawa kami. Bahwa kasih Kristus tidak pernah dilepaskan, dipisahkan dari kita. Dan itulah janji penyertaan. Terima kasih Bapa, Engkau demikian baik, penuh hikmat dan tak selami. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu, dan segala kebaikan-Mu sungguh-sungguh memimpin kami dan menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.